setiap orang tua selalu memberikan yang terbaik kepada anaknya. Terlepas dari anaknya itu jahat, nakal, dan apapun, dengan tangan terbuka orang tua pasti memberikan yang terbaik. Sama seperti ketika Yesus datang kepada kita. Dia datang ketika kita masih berdosa. Tetapi kita bisa menerima Yesus dan mengalami sebuah hubungan kasih yang luar biasa ketika kita meresponinya yang baik. Betul? Nah, jadi sebagai seorang anak yang dihadapi dunia saat ini, anak-anak merasa itu adalah kewajiban seorang tua untuk memberikan yang terbaik. Oke guys, welcome back to Nilai Kristen. Oke, jadi di video kali ini seperti biasa temanya nanti akan di-share oleh produser kita. Tapi sebelumnya kita akan mulai dengan doa. Wilko, silakan doa, Wilko. Oke, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk waktu yang luar biasa ini. Sebentar kami mau melakukan podcast. Tuhan berkati pembicaraan kami dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, jadi gimana Pak produser? Waduh. Surprising. Penting nggak kan? Penting nggak memenuhi ekspektasi orang tua? Susah ini. Iya, susah. Ini pasti melebar kemana-mana nih. Oke, mungkin siapa? Yang bisa duluan yang sering lawan orang tua gitu ya? Waduh. Saya penurut sih. Mungkin sebelumnya perkenalan dulu ya kan. Oh iya. Kita biasa yang sudah sering lihat ya, kita bertiga, bahkan biasa ada Gary sama Nando. Nah di sini ada salah satu pastor dan kebetulan juga family member gitu. Jadi ya tidak kebetulan ya yang diundang ke sini gitu. Jadi boleh memperkenalkan diri dulu gitu Ibu. Mari silakan. Ya, shalom semua. Sepertinya di Nilai Kristen saya sudah yang kedua ini ya. Terima kasih buat undangannya. Ya, saya Pastor Lily dari Gembala GCC Pusat di Nginden. Oke, saya rasa cukup. Surabaya. Oke. Surabaya. Jadi ini Gembala, Ibu Gembala GCC Surabaya, GCC Pusat di Surabaya. Nah, oke, kita masuk ke topik berarti ya. Iya. Penting penting apa tidak memenuhi ekspektasi orang tua. Soalnya gini, kalimatnya itu pertanyaannya memenuhi ekspektasi gitu kan. Kan kalau yang nggak tahu ya kalau dikeluar di otak kalian gitu. Kalau dikeluar di otak saya pertama kali, berarti kan ekspektasinya harus diikutin gitu kan. Cuman kan kadang yang dimaui sama anak sama yang dimaui orang tua itu berbeda. Berlawanan. Nggak sama. Yeah. Ya, jadi ngomongnya berbeda. Berbeda ya. Cuman balik gitu. pelan-pelan. Lah ya cuman balik lagi kan tadi highlightnya di penting nggak gitu. Iya. Penting. Cuman dilakukan apa tidak kan? Iya. Loh, penting nggak? Oh penting. Mungkin gini dulu. Bicara tadi kan yang diberikan adalah ekspektasi. Ya, mungkin kita bisa mengarah ke sana seperti terlebih dahulu sebelum kita melihat penting atau tidaknya. Ekspektasinya itu seperti apa? Karena kan kita tidak bisa menjadi orang tua yang punya kerinduan yang mungkin dulunya dia nggak kecapai, lalu diberikanlah itu kepada anaknya. Itu kan nggak fair. Banyak itu. Itu Ada yang kayak gitu. Banyak. Orang tuanya nggak kesampean jadi dokter, anaknya dipaksa jadi dokter. Iya. Itu banyak. Jadi ini ya harus dipersempit ekspektasi seperti apa. Gitu. Baru kita bisa menjawab penting atau tidaknya. Apabila itu kerinduan orang tuanya yang dulunya dia nggak kecapai lalu diberikan kepada anaknya, itu tidak penting. Tapi kalau misalnya sama dengan apa yang diinginkan sama anaknya, berarti ya puji Tuhan gitu kan? Iya. Selaras gitu, jalan. Iya, cuman kalau yang dipaksakan tapi tidak sesuai dengan apa yang dimaui anak, kadang kan orang tuanya pakai otoritas. Dipaksakan tetapi tidak sesuai, maksudnya bagaimana? Contoh orang tuanya ini tuh pengen main piano
tapi mungkin kesampaian. karena usia atau gimana akhirnya nggak bisa, belum sempat Oh. belajar. Iya. Nah anaknya dari kecil tuh disuruh main piano kayak gitu. Oke. Iya. Tapi kan di mata orang tua itu nggak jelek. Nggak salah, Dan iya. sebenarnya di mata orang umum pun ya itu nggak jelek. Tapi Iya. belum tentu kan anaknya mau main piano gitu. Saya Betul. anaknya lebih mau main gitar gitu Atau bahkan biola gitu. nggak mau main alat musik gitu. Ya, kan. gitu. Sekarang gini, kalau bicara konteks itu, ketika orang tua memberikan otoritasnya kepada seorang anak, yang namanya orang tua kan dia punya jernih terlebih dahulu ya. Setuju ya? Setuju. Oke. Setuju. Nah, bagaimana seorang anak dia tahu bahwa itu menjadi keinginannya? Tahu. Waduh. Kemana? Sebentar. Bagaimana? Sebentar, gimana tadi? Bagaimana seorang anak mengetahui bahwa itu adalah kemauannya dia, jernihnya untuk dia di masa depan? Bagaimana seorang Oh. anak itu mengetahuinya? Waduh. Tanya deh kayaknya. Langsung Enggak, tanya. iya, soalnya kalau misalnya tanya kalau jernihnya tahu dari mana, biasanya itu pengaruh pasti lingkungan pertemanan. Nah. Misal temennya ngapain dia pengen ikut. Nah, kita kembali ke konteks piano tadi. Iya. Seorang anak kalau diminta untuk orang tuanya meminta anaknya untuk piano, itu pasti di usia masih muda. Iya, Iya. bisa. Nggak mungkin kan usia sekarang segini, misalnya namanya Ivan ya. Iya. Ya, Ivan, kamu sekarang main piano? Kan nggak mungkin dong. Pasti waktu kecil, mungkin usia-usia ya TK. 5 tahun begitu kan. Nah sekarang saya tanya, normalnya usia anak 5 tahun, mereka pilih tidur atau main? Apa belajar piano? Main. Nah, main kan? main. Nah iya. Bagaimana anak 5 tahun bisa tahu bahwa jernih saya besok bukan di piano? Dari mana dia tahu? Kalau ditanya tahu apa enggak, ya nggak tahu gitu kan. Nah, berarti sebagai seorang anak harus bagaimana? Ya ngikutin Iya. orang tuanya. Iya. Kenapa berat sekali ya? Kayaknya ini anak-anak Nggak, yang gini, sulit untuk nggak. mengikuti orang tua di Sepertinya sini ya. ini fase pikiran yang sudah dewasa, Bu. Bukan kalau fase 5 tahun ngikut aja deh. Oke, itu soalnya tadi contohnya main piano. Saya Iya. kembali kepada contohnya. Nah sekarang kalau mau bicara tentang fase usia berapa? Ayo kita fase berapa? Tuh fase umur sini aja lah. Oke, kalau umur-umur gini kan biasanya yang sering ribut sama orang tua persoalan pemilihan pasangan, betul? Iya, betul. Nah, Ya, yang itu aja, yang itu aja. ya, yang itu aja ya. Yang ya. itu aja. Sebenarnya ada lagi kayak misalnya kerjaan itu kan juga bisa ribut. Misalnya anaknya pengen apa, orang tua pengen apa. Tapi kita yang itu nanti aja, kita yang ini dulu aja. Soalnya kalau bahas soal kerjaan nanti aja yang ini Iya, dulu boleh aja. kemana-mana nanti. Eh, Iya. mau yang dibahas yang mana dulu nih? Sebenarnya dua-duanya kan sama aja ya. Semua sama aja. Iya, Uh-uh. rumusnya itu sama. Rumusnya Subjeknya, sama. iya, beda. Ketika kalian Tentang mendapatkan konsepnya, bagaimana pola mengambil keputusannya, kasusnya memang berbeda, tetapi cara pemikirannya itu harus sama. Oke, Ya. ya gimana? Yang mana ini? Yang pertama tadi. Kayaknya hostnya kewalahan, salah ngundang kayaknya. enggak. Yang relationship boleh. Oh, relationship. Oke. Relationship. Yang mau ditanyakan yang mana? Yang ekspektasi. Iya. Itu aja. Yang itu aja. Maksudnya bagaimana? Maksudnya anaknya ini bawa pasangan begitu atau bagaimana? Ya, misalnya. Nah. Misalnya kan gitu kan. Oh, oke, kita ambil contoh yang itu. Jadi misal nih bawa pasangan ketemu sama orang tuanya. Di mata anaknya, kita mungkin cowok-cowok ya gitu, di Iya. cewek ini, di mata kita ini jangan 10/10 lah, terlalu muluk-muluk gitu. 7 lah, 7. Enggak, kalau 7 sudah jelek. 8/10. Ya 8 lah, let's say 7 itu 8/10 jelek, lah gitu, sudah kayak oke gitu. Ternyata waktu dibawa ke orang tuanya 4 ini. she's a 10. Setengah dong, Tapi ya kayak gitu kan biasa gitu. Langsung drop. Tidak memenuhi ekspektasi orang tua. Oke, saya kembali dulu sebelum kalau kita bikin karya ilmiah, mengangkat judul itu kan pasti ada identifikasi pasalannya dulu dong ya. Iya, Iya. betul. Iya. Oke kan ya? Yes. Nah, ada latar belakangnya juga. Iya. Latar belakang keluarga Latar belakang masalah. Iya. Bukan. Bukan masalah. Iya kan? Latar belakang keluarga langsung. Nah, jadi kan intinya gini, bagaimana anak itu dididik oleh keluarga tersebut? Karena setiap keluarga itu berbeda. Betul. Betul. Kita tidak bisa menyamakan semua, ya. Betul. Tetapi kita punya landasan yang sama, firman. Betul. Oke. Nah, kalau misalkan di keluarga saya, gitu ya. Kalau di keluarga saya tuh anak-anak saya sudah terbiasa saya didik untuk tidak boleh menyukai dulu lawan jenisnya,
sebelum dibicarakan kepada orang tuanya. Gini, konsepnya mungkin gini. Suka ini tuh tahapnya mana gitu. Karena Ya. ya pandangan pertama itu sudah enggak boleh kah? Jadi gini, biar tahu gitu. kalau misalkan karena problem akan muncul ketika seperti tadi kasus yang Ivan bilang sudah menilainya 80 dengan antusias terhadap wanita tersebut, begitu dibawa ternyata nggak cocok, terjadilah keributan antara orang tua dengan anaknya. Ya. Nah ya kan. Betul sekali, Nah, saudara-saudara. Untuk mencegah itu, kalau di keluarga saya bilang sama anak-anak saya, jangan lakukan dulu. Artinya, jangan sampai 80%. Ketika mungkin sudah ada 20%, 30%, coba dikasih sign kepada orang tuanya. Ini loh, kira-kira yang saya ini bagaimana menurut pandangan. Percayalah kalian bahwa Tuhan itu selalu berbicara kepada setiap orang tua. Ya kan? Nah, ketika misalkan sudah oke dalam arti coba kamu jajaki dulu, bukan dipacari loh. Dijajaki berarti dari 30% itu mencapai 80%. Nah, dari 30% mencapai 80% itu kan sebuah proses. Nah, disitulah akan ada kesamaan antara seorang anak dengan mamanya juga, dengan papanya juga, sehingga tidak jadi keributan di situ gitu loh. Yang dimaksud tadi, yang dimaksud 8/10 itu bukan tingkat sukanya, tapi level dari ini masuknya. Maksudnya gini, kayak 8% itu kita menilai orang ini tuh 8 gitu ya. Bukan sukanya, Iya. tapi menilai orangnya gitu. Nah, kalau tadi kan yang berdasarkan apa 8 itu? Tingkat kecocokan. Kriteria kita. dari pribadi. Oh, kriteria pribadi anaknya. Ya, Iya. jadi dari ya kita lah, misalnya kita lihat nih ada nih cewek, oh dari kita nilai ini 8. Nah, waktu dibawa ke orang tuanya, ekspektasi kan, orang tua punya nih nilainya. ekspektasi. Waktu ketemu orang tuanya, 4 nilainya. Nah, biasanya begini, kalau seorang anak punya ekspektasinya sudah lihat 8, lalu kenapa kok dibawa orang tuanya bisa 4? Kayaknya terlalu tajam turunnya itu. Oh, sering terjadi kasus-kasus seperti itu. Itu sering itu. Loh, berarti sang anak belum mengetahui Standar orang tua. betul. Jadi gini, antara anaknya nggak tahu standar orang tuanya atau emang basicnya standar orang tua sama anaknya beda. Kalau begitu, anaknya dengan orang tuanya dulu disamakan, karena seorang anak bisa menjadi dewasa dan bisa menentukan dia menilai wanita itu 8. Kan dia nggak mungkin lahir langsung segitu gede. Nah, dia kan sudah diberikan tanaman nilai-nilai kepada anak itu. Nah, harusnya kan anak itu ada itu. Iya kan? Oke, berarti penyamaan standar Penyamaan dari ekspektasi ya. Biar masih pakai judulnya tadi. Iya, penyamaan ekspektasi. Betul, penyamaan ekspektasi. Karena mungkin di zaman sekarang kan ada beberapa hal yang kita bisa toleransi, ternyata sama orang tua tidak bisa ditoleransi. ya. Kita kembali aja kepada Firman aja. Firman bilang seiman dan Sepadan. Oh bukan, kita bukan. Sepadan. Kalau itu juga Jangan yang terlalu prinsip. Beda. Itu jelas. karena nanti larinya loh, prinsip menurut kalian seiman itu kalau beda iman memang udah enggak. Sepadan. Konteks kata sepadan bagaimana menurut kalian? Nah, ya kerohaniannya tingkat kerohaniannya sama lah, Sama. kurang Itu lebih kan seiman. gitu. ya, Tuh, tingkat sepadan kerohanian. juga, iya, tingkat kerohanian ya, bisa itu. Tingkat Nah, sekarang saya kerohaniannya tanya, sepadan. kalau misalkan kalian nih ya sudah luar biasa melayani, bahkan ke YouTube nilai Kristen, tujuannya kan ini untuk menjangkau jiwa toh. Tiba-tiba kalian mendapatkan pasangan yang masih nggak suka gereja, nggak suka doa malam, kira-kira sepadan nggak ya? Oh. Walaupun ekspektasi kalian Kalau sudah 8. Arahnya ke sana. Iya. Kalau iya. Kalau itu iya, Iya. itu beda. Kalau Iya. itu. Iya. Loh, itu konteks sepadan. Mau lari kemana lagi ya Bang ya sepadan ya? Kalau kayak Latar gini, budaya, latar belakang budaya, kebiasaan, itu semua kan sepadan. Kalau perbedaan kebiasaan keluarga, Contohnya apa? Bule. dong. Kalau kejauhan nih kalau itu. Kejauhan. Oh, Kita yang relate aja. yang lokal-lokal aja Iya, gitu yang kan. lokal. Yang sudah pernah dijalanin aja kali ya. Lo jangan kok. Jangan main-main. Kebaca Yang kan sudah ini. pernah. Enggak, maksudnya kayak perbedaan kebiasaan keluarga. Contoh, ada keluarga yang terbiasa melayani. Ada keluarga yang terbiasa individual. Nah, yang kayak gitu. Nah, sekarang kembalikan kepada sang anak itu. Mau besok-besok memiliki keluarga seperti apa? Mau memiliki keluarga yang melayani atau mau memiliki keluarga individual?
iki jangka panjang ini Mau yang makanya. mana? Mau yang mana? Ya, mau yang mana? Nah, yang mana? yang kalian semua sudah ngerti kan bahwa kalian bisa diberkati seperti ini karena Tuhan. Iya. Nah. Melayani itu bukan melayani Tuhan loh maksudnya. Maksudnya melayani saling melayani. Saling melayani, ya gitu. Contoh kayak ya Kembali aja kepada firman Tuhan. Kepada firman Tuhan, seorang wanita tugasnya apa? Di dalam Amsal dikatakan, Oh, oke. Oke. Wah, bener sih. iya. Tapi ada lagi yang kayak gini, saya. Itu oke, itu contoh kasus yang lain. Iya, iya. Mungkin yang lebih simpel mungkin ya. Kayaknya ini para host mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan mereka gitu. Iya. Enggak sebenarnya saya tahu jawabannya kalau saya. Bentar, Iya. Mungkin masalah praktek aja kali ini. kalau misalnya ada contohnya kayak gini. Orang tua memberikan yang terbaik kepada anaknya atau anak memberikan terbaik kepada orang tuanya. Wah. Nah, itu kan sudah perbedaan Itu beda kalau sudut itu pandang. beda. Ya. Kalau base Alkitab itu ada jawabannya nggak di situ tentang itu? Pertama kali sebelum kita menerima Yesus, siapa dulu yang datang? Kepada kita. Papanya. Gimana? Kok Gimana, Yesus belum lahir kan ada papa mamanya gitu. Bukan. Bukan Yesusnya, kitanya. Bukan. Hah? Ya, Kitanya. Manusianya yang berusaha. Ya, saya Oke, ulang oke, ya. oke. Kalian menerima Tuhan Yesus, apakah ketika kalian sudah menjadi benar atau belum benar? Wah, belum. Belum benar. Berarti Yesus datang di dalam kehidupan kalian, Untuk betul? membenarkan, ya. Iya. Ya. Lalu kalian meresponi, Iya. 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 betul? Iya. Nah, akhirnya kadangkala pun pada saat kalian meresponi masih seringkali jatuh dan melukai Yesus. Iya. 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 Betul. Konteks pertanyaannya tadi dari Ivan, apa tadi? Apakah Orang tua memberikan yang terbaik kepada anaknya atau anak yang memberikan yang terbaik kepada orang tuanya? pertanyaannya mana yang benar gitu? Iya. Mana yang benar? Iya. Setiap orang tua selalu memberikan yang terbaik kepada anaknya. Terlepas dari anaknya itu jahat, nakal dan apapun, dengan tangan terbuka orang tua pasti memberikan yang terbaik. Sama seperti ketika Yesus datang kepada kita. Dia datang ketika kita masih berdosa. Tetapi kita bisa menerima Yesus dan mengalami sebuah hubungan kasih yang luar biasa ketika kita meresponinya yang baik. Betul? Nah, jadi sebagai seorang anak yang dihadapi dunia saat ini, anak-anak merasa itu adalah kewajiban seorang tua untuk memberikan yang terbaik. Iya. Tetapi kalau anak itu berpikir, tidak, Tuhan memberikan dia, respon saya adalah saya membalas cintanya dengan menghormatinya. Iya kan? Iya. Enggak bener loh. Iya, sama Enggak, itu. Betul. Itu betul. Berarti jawabannya Ya dua-duanya. dua-duanya. Soalnya ada yang kan tadi balik lagi kunci utamanya pertanyaan pertama kan ekspektasi, ya kan. Nah, ini kan terus ke arah pasangan gitu kan. Karena ada yang salah satu gitu. Jadi orang tua yang ngasih yang terbaik buat anaknya. Tapi ya sebagai anaknya nanti tugasnya ya ngasih yang terbaik buat anaknya. Sekarang gini. Jadi turun lagi gitu loh. Iya. Nah, jadi pada saat prakteknya secara jalan kehidupannya ya dia ke orang tuanya ya hormati, ya respect, Sekarang ya apa gitu. kalau tadi konteks itu dengan mudah sekali saya bisa jawab. 10 hukum perintah Tuhan yang pertama apa? Adakah di situ dibilang ketika seorang orang tua melahirkan anaknya nggak perlu hormati orang tuanya, anaknya ini yang harus turunin kepada anaknya, atau anaknya ini harus kembalikan dulu kepada orang tuanya? Jadi saya dengan mudah itu jawabnya. Gimana? Contoh ya, Iya. contoh kasus ini, contoh kasus. Loh, biar cukup jelas. Jadi gimana? Berarti kan seorang anak. Iya, hormati. Nah, nggak ada ceritanya orang tua membesarkan anak, lalu anak itu sudah besar, lupakan orang tua, anak ini melahirkan anak lagi, dan itu bukan seperti itu. Itu udah salah itu. Kalau real ada misalnya kasus ini ya, kasus. Orang tua kan memberikan yang terbaik untuk anaknya, gitu ya. Jadi misalnya orang tua belikan anaknya iPhone 15 Pro Max misalnya gitu. Orang tuanya yang belikan anaknya nih. Nah, tapi kan kalau untuk membalasnya berarti anak memberikan juga ke orang tuanya. Dalam bentuk iPhone gitu. Misalnya iPhone juga gitu. Enggak, bukan seperti itu. Kalau orang tua itu sanggup memberikan iPhone 15 kepada anaknya, ekspektasi orang tua bukan membelikan yang lebih dari itu,
tetapi bagaimana kamu cara melakukan treatment terhadap iPhone itu dan perlakuanmu. Jadi bukan kalau diberikan iPhone 15 dibalas dengan iPhone 16, bukan seperti itu. Oh iya, enggak, paham. Tapi kan at some point misal, kalau misalnya kasusnya gini, orang tuanya nyimpen uang untuk membelikan iPhone 15 buat anaknya. Ya. HP orang tuanya iPhone 14. X, Ya. iPhone 10. Ya. Nah, terus anaknya dapat nih iPhone 15. Anaknya gini, maksudnya apakah anaknya itu oke dengan itu, boleh, atau kayak misalnya harusnya orang tuanya dulu yang pakai iPhone 15? Oke. Nah gitu. Kalau bicara seperti itu, saya barusan ini ada menemukan kasus. Natur seorang anak, semua anak saat ini, zaman ini apalagi ya. Saya bicara zaman ini. Ketika zaman saya tidak, tapi zaman ini mostly anak-anak itu lebih mementingkan kepentingan dirinya sendiri ketimbang kepentingan, jangan bicara orang lain lah, bahkan saudaranya apapun orang tuanya. Pokoknya yang enak buat saya, itu kebanyakan anak itu. Nah, kembali lagi dari kebiasaan keluarga tersebut, saya menemukan bahwa banyak yang saya pegang aja ya, 3 kasus orang tua yang menyesal bagaimana mereka memberikan dengan mudah yang sifatnya materi, entah itu barang, mobil atau apapun itu kepada anaknya, yang sekarang anaknya sudah besar, mereka tidak mau tahu terhadap orang tuanya, dan mereka juga mengakui dari mulutnya sendiri bahwa mereka salah mendidik. Kenapa? Kalau dulu zamannya kami itu tidak bisa dan tidak diperlakukan seperti itu dengan orang tua. Jadi orang tua itu kalau sudah memberikan itu berarti orang tua pasti udah lebih baik gitu loh. Tapi sekarang ini banyak orang tua tuh yang adjust untuk mengambil hati anaknya. Itu sebenarnya salah. Karena Alkitab tidak mengajarkan seperti itu. Begitu. Mungkin orang tuanya takut anaknya lari dari rumah gitu kan. Iya. Atau kalau ngelawan gitu. Jadi kalau dari zaman itu, kalaupun anaknya bahkan punya keinginan buat lari dari rumah, harusnya bukan tanggung jawab, tanggung jawab orang tuanya untuk menahan anaknya kan gitu. Tapi sudah bukan lagi kalau itu, ngerti ya mas saya. Jadi pilihan anaknya gitu kan. Kalau tadi kan case-nya kan kayak orang tua berusaha untuk mengambil hati anaknya. Kalau menurutnya, sekarang saya balik aja. Kalau menurut kalian nih anak-anak muda ya, apabila orang tuamu masih kerja banting tulang, masih susah lah, tapi dia berusaha untuk menyenangkan hatimu dengan memberikan apa yang kalian mau, apakah kalian sebagai seorang anak mampu menerima itu? Yang setelah kalian lihat bahwa untuk memberikan itu dia harus lakukan itu, apakah kalian tega menerima itu? Jawab, jangan ketawa. Ya, gimana? Berdosa aku. Nah itu, apabila anak itu merasa enggak, justru loh, anak yang baik harus keluar dari mulut mereka, Ma, Pa, enggak usah, aku udah cukup dengan yang ini, Ma, Papa dulu aja pakai. Tetapi yang kita temukan tidak ada anak yang seperti itu kan sekarang ini. Ada. Oh ada ya, 3 orang ini ya. Ya. 3 orang ini ya. Ya gitu. Yang kurang lebih Dan lah. yang nonton Nilai Kristen. Sama yang nonton. Kalau ada kalian komen ya. Langsung bilang, enggak, saya enggak gitu. Soalnya ini menurut penelitian jarang sekali. Jadi kalau misalnya di antara kalian ada, ya di komen. Iya. Jadi justru seorang anak harusnya begitu, tapi sekarang kan enggak. Malah ini juga saya dengar, malah minta papanya belikan iPhone, papanya itu harus kerja di ladang dan memberikan iPhone. Itu ada loh. Apakah sanggup anak itu memakai iPhone yang jelas-jelas dia tahu papanya itu harus bekerja di ladang seperti itu? Sepertinya sanggup. Loh iya. Enggak, yang itu ya. Iya, Maksudnya sanggup. kasus itu. Iya. Mindset yang tadi kan, ya itu kan orang tua ya harus memberikan yang terbaik buat anaknya. Iya. Nah, disinilah yang harus orang tua mengerti, jangan pernah takut dengan kemajuan zaman, tapi kita harus kembali kepada firman. Firman tetap firman. Orang tua tetap berdiri di atas firman. Percayalah, memang sakit bagi anaknya, tetapi itu baik bagi masa depan. Karena firman bilang, didiklah anakmu selagi bisa dididik. Jadi kalau sudah kebablas, jangan pernah menangis orang tua ketika melihat anaknya sudah tidak mau tahu dengan orang tuanya, karena dididiknya dari awal seperti itu. Jadi balik lagi ke awal, ekspektasi kan penting apa enggak memenuhi ekspektasi orang tua. Nah,
kalau nyinggung soal yang tadi, itu kan berarti ada orang tua yang berekspektasi anaknya dalam tanda kutip ya, membalas apa yang mereka lakukan. Membalas Yang orang tua sudah korbankan untuk anaknya. tidak ada orang tua yang berharap anak itu membalas, tidak ada. Tetapi sebagai seorang anak seperti Yesus. Maksudnya cengli-cengliannya kan gitu. Bukan cengli, seperti Yesus. Sekarang gini, Yesus telah mati buat kita di atas kayu salib. Masakan kita tidak mau lihat itu? Bagaimana kita membalas cinta orang yang sudah rela mati buat kita? Itu jadi bukan membalas, tetapi ngatur dari hati kita sendiri yang keluar. Gitu. Soalnya kayak pemenuhan ekspektasi. Karena ini cerita-cerita lah ya, bukan dari keluarga kita kan enggak. Ini cerita-cerita yang di luar sana. Itu ada yang karena orang tuanya itu mungkin terbesit ya, atau pas kesel gitu, tak ngomong gitu, ngomong ke anaknya gitu loh, kayak kamu sudah digedein, sudah diginiin, nggak ada balas budi atau apa, kayak kamu ya kurang ajar, nggak ini gini ya. Nah itu kan, tapi secara mungkin alam bawah sadar tersirat, orang tuanya ekspektasi kamu membalas sesuatu ke saya gitu loh, ke orang tua, untuk ya setidaknya apalah gitu loh, maksudnya kan ada ekspektasi pembalasan apa gitu. Mungkin bukan ekspektasi pembalasan ya, tetapi ketika tahukah kalian ketika papa mama kalian pertama kali mendengar gitu ya dari dokter bahwa oh selamat ya sudah mengandung, bagi kami sebagai orang tua mendengar berita itu bukan tergantung. Ada ya kalau zaman sekarang, waduh. Wah, kalau yang itu kasusnya beda. Kalau yang sesuai pada kebenaran, Itu kayaknya nggak sesuai prosedur kayaknya tuh. iya, itu nggak sesuai prosedur. Nggak sesuai prosedur kayaknya. Maksudnya Ivan tuh yang kayak gini. Jadi sebelumnya Bukan. Maksudnya Ivan tuh gini, ada orang tua yang plannya tuh anak cuma 2. Tahu-tahu anaknya ada 3. Maksudnya itu. Sekalipun Sudah KB ternyata Tapi jebol. lolos gitu. Sekalipun itu terjadi, percayalah bahwa setiap orang tua mendengar kelahiran kalian itu ada satu sukacita besar dan harapan bagi anak yang dikandungnya. SPP, uang susu, uang Nah, biasanya tuh yang kayak gitu, yang SPP, uang susu, uang sekolah, itu yang belum siap untuk masuk dalam sebuah pernikahan. Makanya siap atau tidaknya kedewasaan kalian masuk dalam rumah tangga itu bukan semata-mata dengan materi, tetapi mentalnya siap. Punya banyak materi pun kalau nggak siap, anak nangis, sus, mbak, gitu. Tapi kalau dia sudah siap secara mental, anak nangis, dia tidak akan sungkan-sungkan datang, gendong, ganti, karena dia tahu. Jadi bukan cuma sekedar ini. Iya. Gitu. Anak yang diganti udah berisik yang ini, minta yang lain. Tadi bilang, berisik ini, coba pinggirin situ. Kan gitu. Kayaknya bukan anakku yang ini. Tuker. nggak siap nih. Iya. Bentar. Oke, itu tadi soal berarti arahnya malah ke hormat orang tua, Iya, taat lebih dan kepada lain-lain. menghargai. Nah, kalau balik tadi yang relationship ya kan, pemenuhan ekspektasi orang tua. Orang tua pasti mau pasangannya terbaik buat anaknya, betul? Pasti. Iya. Betul. Anaknya juga mau yang terbaik buat dirinya. Betul. Iya kan? Iya. Nah, cuman ya itu tadi kan disampaikan, perbedaannya adalah yang terbaik buat diri saya belum tentu yang terbaik Terbaik buat- menurut orang tua saya. Ya. Gitu kan? Nah, Mungkin saya kasih ilustrasi begini. Yang menciptakan kita siapa? Mama kita. Tuhan Papa Yesus. Mama ya. Papa Mama. Iya, Tuhan Yesus ya. Iya. Pencipta kita tahu nggak kelemahan kita di mana? Oh, tahu. Kelebihan kita di mana? Tahu. Oke. Yang membawa kalian untuk bisa menikah, masuk dalam sebuah pernikahan, sebelum itu siapa yang membimbing kalian itu? Hamba Tuhan. Pendetanya. Orang tua kan ya? Orang tua. Tahu dong. Oh, kelemahan anak saya ini begini. Kesukaannya tuh ini. Kesenangannya nih, betul? Betul. Nah, ketika dia melihat begini, yang kamu bawa ini, dia tahu ini bukan yang cocok karena dalam hati acur Pak ini. Rusak gitu. nggak, orang tua tuh, wah kalau yang ini kayaknya nggak pas. Nah, itulah yang disampaikan kepada sang anak dengan maksud, coba kamu lihat dari sisi yang ini.
Karena menurut kami ini kurang baik di sisinya yang ini. Oh, tidak Coba bisa. perhatikan. Nah, tetapi karena anak ini Oh, sudah tidak bisa. iya. Kita lihat dulu ke depannya gimana. Ya sudah merasa cinta gitu ya, yang sudah senang, ketutup semua kan. Rasanya omongan orang tua juga udah nggak bisa masuk gitu. Tahu apa, mama papa tahu apa kan gitu. Tapi kalau case yang sekarang tuh kebalik malahan. Orang tua yang seneng sama orangnya, anaknya yang Ketimbang- nggak suka. Itu ada itu. Jadi Oh banyak, ya, jadi kayak banyak. orang tuanya yang malah ini cocok buat kamu. Aneh. Enggak, ini enggak cocok buat anak. Nanti jatuhnya Itu kan juga nggak sesuai ekspektasi orang tua. berarti jatuhnya dijodohkan dong. Nah, Iya. Cuman ya kasus kayak gitu kan juga ada. Iya, iya. Kayak ini cocok anaknya yang kayak yang lain lah, jangan yang ini gitu. Ntar bahasanya coba dulu deh gitu. Ini cocok buat kamu, buat nerusin perusahaan. Enggak, kalau itu bukan itu gitu. sudah beda itu levelnya lain. Tapi ya kalau yang soal ini kan ya soal relationship soalnya kan tadi. Jadi kalau balik lagi pertanyaannya ya penting nggak memenuhi ekspektasi orang tua? Penting. Penting. Loh, iyo. Kayaknya jawaban Berat ya? iya berat gitu ya. Enggak, Wah, ini- soalnya yang di pikiran saya itu gini sebenarnya. Boleh didebatkan ya. Penting atau enggak? Penting, tapi bukan prioritas. Lebih prioritas kepentingannya Tuhan. Maksudnya kalau Tuhan yang kasih something ke diri kita, ya kita penting buat menuin itu. Tapi saya tahu nanti arahnya kemana. bukan. Menurut saya tahu arahnya begini. Enggak. Menurut Perwakilan Tuhan di dunia ini adalah bukan. Menurut Kevin, apakah Tuhan berbicara kepada anak dan dia tidak bisa merubah orang tua dan tidak berbicara kepada, contoh saya aja ya secara pribadi, ketika saya mendapatkan sesuatu dari Tuhan, saya kan sudah bersuami ya, saya bilang begini, kalau memang itu dari kamu Tuhan, kamu juga akan berbicara itu kepada pasangan saya, dan pastinya yang dari Tuhan itu jadi satu. Nah, yang jadi ribut itu adalah kan waktu Tuhan itu tidak instan. Jadi bisa Sementara kamu menunggu waktu Tuhan, tetap lakukan porsinya. Nah, yang jadi permasalahan kan di situ biasanya. Misal orang tuanya nggak mau, anaknya mau, doa sama-sama doa, belum keluar jawabannya, Nih. dua-duanya. Iya. Yang dijalankan adalah kemauan anaknya, karena anaknya yang menjalankan atau harus langsung nurut orang tuanya. Tapi andai kata nantinya yang ternyata bener gitu, orang Yang tuanya yang bener. salah, misal kayak gitu, endingnya kan berabe anaknya kok. Iya. Enggak. Kalau kayak gitu. Enggak dong, enggak mungkin. Bolak-balik gitu lah. Enggak, enggak Oke, mungkin kita stop. berabe. Karena gini, percayalah kalian, seperti tadi saya bilang, hormatilah ayah ibumu kan. Itu yang hukum yang utama. Yang pertama kan ya, di nomor satunya. Bukan utama dan yang utama. Kalau yang utama itu kan kasihlah Tuhan Allahmu. Iya, iya. Dalam itu kan hormatilah ayahmu. Ketika kalian itu melakukan itu, bagian kalian, maka Tuhan akan berperkara. Tuhan yang akan bela. Nah, kalau tadi ditanya, sementara sudah berdoa dan menunggu waktunya Tuhan, apa yang harus dilakukan? Matikan dulu, karena secara otoritas anak adalah anak. Anak otoritasnya tidak lebih tinggi dari orang tua. Jadi lakukan dulu porsinya sebagai seorang anak. Maka Tuhan akan berperkara kepada orang tuanya. Itu pasti. Dan tidak ada kata terlambat. Berarti Ada yang sudah sampai nyebar undangan pun mau nikah, tapi ketika dia melakukan porsinya tunduk kepada orang tuanya, akhirnya wanita tersebut memang pilihan Tuhan buat dia, walaupun wanitanya sudah sebar undangan, mereka tetap kawin dan menikah bahagia sampai hari ini. Lakukan dulu bagiannya sesuai otoritas yang Tuhan kasih, karena besok-besok kalian jadi orang tua. Iya, begitu. berarti berarti kuncinya di sini adalah rasa cinta ya, atau kayak kita suka gitu sama orang itu tidak boleh lebih besar daripada rasa kita taat kepada orang tua. Waduh, ini Ya, kalau dikalimatin kayak gitu tuh gimana? iya akan muncul perdebatan sih. Untuk awalnya iya.
Iya. Iya betul. Untuk awalnya iya. Kalau memang mau sampai diekstrimkan menjadi sebuah kalimat, awalnya iya. Tetapi ketika kalian sudah masuk dalam sebuah rumah tangga, maka itu bukan lagi statement yang berlaku. Statement yang berlaku adalah istrimu itu adalah tanggung jawabmu. Ring 1 soalnya. Iya. Ring 1-nya berubah gitu. Betul. Tapi semua itu ada stepnya kan. Semua ada stepnya. Untuk mencapai ke sana ya harus lewati ini dulu. Dan ketika kamu sudah mau lewatin ini, percayalah ketika kamu masuk pada step berikutnya, kamu akan menemukan kebaikan demi kebaikan karena ada step yang ini. Ya biar safe lah, kasihlah orang tuamu dulu sebelum kau mau mengasihi lawan jenis siapapun itu kan gitu. Anak orang gitu kan. Jadi supaya ekspektasinya masih bisa disesuaikan. Oh, Ya. Menyesuaikan dengan ekspektasi orang tua. iya, berarti penting apa enggak? Penting. 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 Jawabnya harus yakin. Iya, ya, jawabannya kurang yakin. Kayaknya nih anak-anak yang Iya, tidak jawabnya harus yakin. Iya. Sama-sama sudah. Penting apa enggak? 1 2 3. Penting. Nah, oke. Jadi penting untuk memenuhi ekspektasi Orang tua. Jadi gitu ya buat teman-teman semua nilai Kristen yang di luar sana, apapun ekspektasi orang tua kita, percayalah kalau memang itu dari Tuhan, jadi Tuhan akan membela kalaupun itu ternyata salah. Tapi penting apa enggak? Penting. Jadi tetap kita harus hormat sama taat sama orang tua karena ya mereka punya otoritas dan mereka adalah perwakilan Tuhan Di bumi. ini untuk kita semua. Oke. See you guys. Thank you yang sudah nonton. Sampai jumpa. Jangan lupa like, comment, subscribe. Nanti di follow, di share ke teman-temannya. Kalau ada yang ngerasa diberkati, boleh komen juga. Ada yang kalian mau ngobrol apa? Boleh sharing-sharing. Boleh. Kita ada TikTok juga, ada Instagram, ada YouTube. Jadi platform kita ada di mana-mana. Silakan kalian kalau mau komen, mau share, boleh langsung ke sana aja. So, see you guys on the next video. Bye bye. Bye. Bye.